Halo, kembali lagi dengan Istiah Media seputar teknologi dan pendidikan. Kali ini saya akan memberikan berbagai tutorial dan menerangkan seputar pendidikan. Apa itu? Langsung saja simak video saya sampai habis. Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. A. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. 2. Nama-nama lain Al-Quran. 3. Fungsi Al-Quran. B. Hadis. 1. Pengertian hadis. 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. C. Fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisy, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran lanjut Quraisy mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, tidak hanya sepenuhnya akan kandungannya namun juga redakasi serta penunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran lanjut Quraisy karena ia mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun yang sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia itu. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyamshu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra wa litu'milu iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ia ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan kepada diri kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran jadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Soal 1. Dalam diskusi tentang pengertian Al-Quran, Farouk menyampaikan bahwa Al-Quran bacaan dan kitab suci umat Islam, sedangkan Ali berpendapat bahwa Al-Quran pedoman hidup umat Islam. Bagaimana pendapatmu terhadap pendapat Farouk dan Ali tersebut? Jelaskan. 2. Nama-nama lain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antara adalah Alkitab atau kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, penunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhir. Maha suci Allah yang telah menentukan Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semua orang. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Alkitab. Al-Quran memiliki nama lain adalah Alkitab yang artinya kitab. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 2. Al-Huda. Nama lain Al-Huda adalah Al-Huda yang artinya petunjuk. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasmuh wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul isra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. 4. Ar-Rahman. Nama lain Al-Quran yang perlu diketahui lainnya ada Ar-Rahman. Nama ini memiliki arti rahmat yang seperti terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. 5. Asy-Syifa. Nama Al-Quran adalah Asy-Syifa yang berarti obat. Nama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi Ya ayyuhan-nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima. 5. Asy-Syifa. Nama lain Al-Quran Asy-Syifa yang berarti obat. Nama lain ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi Ya ayyuhan-nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Soal 2. Sebutkan dan jelaskan nama-nama Al-Quran yang kalian ketahui minimal 3. 3. Fungsi Al-Quran. A. Fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Mayoritas kaum muslim menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya. Al-Quran, hadis disebut juga sunnah atau as-sunnah, ijma' dan qiyas apabila dihadapkan dengan sebuah kasus peristiwa yang bukan ketentuan hukum. Yang pertama adalah Quran. Jika ditemukan hukumnya di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika ditemukan tidak ditemukan, maka kemudian dicari dalam sunnah. Jika tidak ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka kemudian melihat apakah terdapat ijma' kesepakatan para ulama dari para mujtahid yang hidup satu zaman mengenai hukumnya. Jika ditemukan, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad, upaya mengeluarkan hukum oleh para ulama yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menggunakan qiyas terhadap nas atau Quran dan sunnah. Yang menjadi dalil untuk penetapan keempat sumber hukum tersebut adalah firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, jadi kemudian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 57. Di dalam Al-Quran ada 3 fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi 1 petunjuk bagi manusia secara umum, 2 petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan 3 petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tetapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi penunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang beriman, Islam, dan bertakwa saja. Al-Quran Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran menghapus kitab Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran adalah sebuah hakim atau standar untuk menentukan benar atau tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masih berlaku setelah Al-Quran diturunkannya. B. Bagi kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin pengatur agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut, misalnya Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pembeda, dan lain-lain. Al-Huda petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, Quran Surah Al-Baqarah 185. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Furqan pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal yang mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Soal 3, jelaskan fungsi Al-Quran dalam Islam. Itu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hadis. 1. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis adalah baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang didapatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan sifat, atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. A. Perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, sebagainya. B. Perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya Jumat, rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi merupakan perintah tersebut harusnya diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. C. Takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan atau reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. D. Sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang 1. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah baik mengenai sifat jasmani maupun moral atau akhlaknya. 2. Silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. 3. Himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslim berpuasa. Mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang mujmal, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu 1. Menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memindahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada dalam Quran Surah Al-Baqarah
ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Habib 2. Menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat atau perintah atau larangan Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Perintah sholat misalnya melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surat dan ayat yang lain, namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengajar. 3. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Bagaimana cara melaksanakan sholat? 4. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang berpergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengecualikan menghapuskannya atau mengkhususkannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim balik, berakal dan mukmin tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tersebut sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabannya ada di dalam hadis riwayat Abu Daud. Dijelaskan, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim ila arba'ah abadun mamluku au imra'atun au sabiyyun au marid. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sah yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Soal 4. Ahmad berpendapat bahwa hadis dan sunnah itu sama. Himpunan mengatakan bahwa antara hadis dan itu sunnah itu berbeda. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Jelaskan. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. 1. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkannya sebelumnya, Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. 2. Sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. 3. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. 4. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Pengertian serta keistimewaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran berasal dari lafaz bahasa Arab qara yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca, bacaan atau lafaz tertentu. Dalam hal ini Al-Quran dimaksud sebagai bentuk bacaan yang sempurna dan tiada celah. Setelah istilah Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, baik langsung atau tidak langsung. Sementara itu hadis berasal dari lafaz hadasah yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan atau cerita. Hadis dalam istilahnya dikenal sebagai segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau petunjuk takdir dari Rasulullah SAW. Semua hal itu kemudian dicatat atau diingat dalam bentuk hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan disebarluaskan oleh para sahabat, tabi'in, serta para ulama sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan landasan pokok ajaran Islam. Al-Quran memiliki berbagai keistimewaan. Adapun beberapa contoh keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya yang telah terdistorsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin keaslian dan keautentikan Al-Quran. 2. Dibandingkan kitab-kitab suci lainnya, kandungan Al-Quran tergolong lengkap dan dapat menjadi jawaban dalam seluruh problematika hidup manusia. 3. Tidak ada kitab sastrawi seperti Al-Quran, namun tetap memuat esensi pokok yang penting. Soal 5. Pak Ahmad seorang yang disegani dan dihormati di masyarakatnya.
tamu yang datang ke rumahnya dari berbagai kalangan dan dengan berbagai kepentingan. Ada yang sekedar bersilaturahmi, ada yang datang untuk meminta doa kesembuhan, doa keselamatan, dibebaskan dari pengaruh sihir, dan lain-lain. Semuanya datang dan meminta tolong kepadanya, selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diberi air putih yang telah didoai. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap Pak Ahmad yang menggunakan Al-Quran? A. Untuk pengobatannya, B. Doa keselamatan, C. Untuk menghilangkan pengaruh sihir.